Mana nampaknya? Sini lah. Hah? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tebo, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak staf ahli bidang kemasyarakatan, orang tua kami, guru kami, Bapak Dr. Andes Muhammad Isa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, amin. Yang kita hormati Bapak Camat atau yang mewakili Datuk Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, wabil khusus yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, orang-orang tua kami, para pemangku adat, pegawai syara, lebih khusus lagi teman seperjuangan kami, pimpinan Pondok Pesantren Al-Makiyah, Bapak Kiai Muhammad Rafiki SPDI, beserta seluruh majelis guru dan para santri, para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, dah dapat kuenya belum? Lah, saya udah nampak dari depan, karena kita agak berjauhan. Yang nampak di situ cuma hanya bentuk wajah saja. Bahkan sampai sekarang saya bingung protokol itu mana orangnya. Warungnya kencang tapi dia di mana tempat tak tahu saya, disimpan oleh ustadznya. Alhamdulillah pada malam ini saya dan rombongan sampai dengan selamat, karena perjalanan kami tadi Ibu ada acara di Musirawas Utara di Rupit. Selesai acara lebih kurang 1:30. Sudah itu saya mampir dulu ke rumah orang tua saya, habis sholat asar berangkat. Rupanya perjalanan agak macet karena banyak mobil batubara. Tahu-tahu sampai di sini di perkiraan kami 7:30 paling lambat, tahu-tahu jam 9 baru tiba. Maka saya mohon maaf ibu-ibu lama nunggu, tapi yakinlah setiap detik, menit, jam yang kita tunggu, kita berada di pesantren, mudah-mudahan itu bagian dari amal ibadah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu saat ini kita sempatkan banyak berdoa, karena di tempat seperti ini insya Allah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan Kabupaten Tebo ini insya Allah menjadi kabupaten yang selalu maju, kabupaten yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, amin. Bapak Bupatinya pengen nyalon wakil gubernur, insya Allah beliau terpilih menjadi pemimpin Provinsi Jambi, amin. Saya juga doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini sehat walafiat, panjang umurnya, bahagia keluarganya, amin. Soleh anak-anaknya, mudah-mudahan tambah banyak rezekinya. Yang banyak utang insya Allah cepat lunas utangnya. Oh ya, ini kencang ini. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, saya dengan pimpinan pondok ini lama ketemu Pak Isa. Tiap kali ada acara sampai beliau nak nyalek harian tu saya aduh. Saya datang ke Siko pikir kalau beliau lah jadi anggota DPR, rupanya belum jadi. Insya Allah. Kalau nasib tu ada biasanya Pak Ustadz, dua di atas abang tu akan digeser Tuhan. Dia jadi anggota DPR. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang bahagia ini, saya bangga di Rantauapi ini luar biasa. Desa kecil, orangnya sedikit, tapi pondok pesantrennya banyak Pak.
Satu desa tuh 3 pondok pesantren. Ini luar biasa ini. Alhamdulillah. Dan saya nampak kesiko di pondok pesantren Al-Makiyah ini, ya Rabbi subhanallah, pondoknya luas lebih kurang 4 hektar, tak jauh dari jalan lintas Sumatera. Subhanallah. Saya lihat ibu-ibu, wah ini yang datang nih, mak-mak santri-santri ini, gemuk-gemuk nih. Anak-anaknya cantik-cantik, yang cowoknya ganteng-ganteng. Ustadznya luar biasa, baik-baik. Ini artinya sebuah satu kemajuan, satu kelebihan dari sebuah desa. Karena bila di dalam satu desa itu banyak orang-orang yang siap memperjuangkan agamanya, biasanya Bapak Ibu di situ akan selalu lahir keberkahan. Karena itu berbanggalah bagi Bapak Ibu yang tinggal di desa ini, bagi kecamatan di Tengah Ilir ini. Mudah-mudahan keberadaan pondok pesantren yang tercinta ini merupakan bagian satu lembaga yang kita cintai, sehingga kita bisa menitipkan anak-anak para calon pemimpin masa depan, calon orang-orang tua masa depan, calon generasi yang terbaik masa depan, yang tentunya mereka baik dan berkualitas. Generasi itu bukan hanya sekedar cerdas akalnya, pinter otaknya, tapi yang baik adalah baik budi pekerti dan akhlak serta kuat iman dan Islamnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ibu-ibu yang di depan-depan saya ini, mak, bapak-bapak, bagi yang sudah menitipkan anaknya di pondok pesantren, saya ucapkan selamat, Pak. Benar-benar saya ucapkan selamat. Karena kenapa? Karena kita yang sudah nitipkan anaknya di pesantren, entah pesantren ini, entah pesantren yang lain, itu adalah sebuah satu langkah maju, dan kita sudah menang satu langkah dari orang tua yang tak pernah nitipkan anaknya di pondok. Karena saya dulu, Pak Isa, pernah dititip guru saya, Pak. Kata guru saya, Inaya, kalau kau punya anak 12 orang, banyak juga, Pak Ji. Ya kiai biasa, kalau kiai itu nitipnya biasa gedang-gedang, Bu. Kalau kau punya anak 12 orang, tak bisa kau masukkan pesantren anakmu jadi soleh semua, satu berjadilah. Saya bilang ngapo? Nanti kau tahu. Maka hari ini, Bu, alhamdulillah anak saya sudah setengah lusin, hampir mendekati gendak kiai saya. Setengah lusin, Bu, 4 tino 2 jantan. Nah, saya lihat istri saya ini akhir-akhir ini galak muntah-muntah. Apa muntah hamil, apa muntah masukin peti beliau, tidak tahu saya. Yang jelas itulah pengawian. Tapi saya, Bapak, anak pertama 2 sampai 3 orang yang sekarang dalam posisi sekolah, semua saya sepakat dengan istri saya harus sekolah di pesantren. Hari ini di pesantren anak saya. Kenapa? Saya tahu benar kelebihan pondok. Karena saya dari kecil di pesantren, sampai hari ini saya masih di pesantren. Bapak Ibu saudara hadirin, nah ini Bapak Ibu saya perlu sampaikan dulu beberapa tentang anak ini. Jadi saya terima kasih kepada Pak Isa sudah memancing kita, memberikan semangat. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, anak ini Bapak dalam Al-Quran banyak disebutkan. Maka kita hati-hati. Ibu, Bu, sambil makan kuenya ya. Bapak kasih tahu kapan kuenya lapis, juga tahu saya. Kita ceramahku sampai jam berapa? Hah? Jam berapa? Antara jam 1 sampai? Oh, macam itu. Berarti jam 1, jam 2 baru berhenti. Wah, ini mau saya kamu. Kapan jam 1 itu kan ceramah lagi. Mati kaki aku tegak semalam kok. Ai mana telap saya, lambing aku yang megang. Ibu, Al-Quran menjelaskan kepada kita anak itu banyak macamnya. 1, bahwa anak itu perhiasan yang membahagiakan kita di dunia ini. Bahkan Allah, ibu bapak, dengan ridhonya Allah menyatukan, menyamakan bahwa harta dan anak itu adalah sama sebagai perhiasan. Dalam surah Al-Kahfi, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bahwa anak dan harta dan anak itu adalah perhiasan.
yang membahagiakan kita. Maka ibu, anak ini bapak memang luar biasa pak. Bagi kami nih bu, sebagai bapak, suami, suami jantan yang baik, biasanya bapak jarang di rumah. Bu, suami yang baik itu jarang di rumah. Maksud jarang di rumah itu bukan tidak pernah balik. Pergi pagi pulang sore. Kenapa? Cari nafkah. Itu suami yang baik. Jangan sampai nanti banyaklah istri keluar daripada suami. Suaminya nunggu di rumah, nyuci piring, masak, ngurus anak. Istrinya putang-panting cari nafkah. Terbalik. Jadi suami yang baik itu suami yang rajin keluar. Maksud keluar itu pulang. Kenapa? Cari nafkah untuk keluarganya. Nah, kita nih bapak capek di tempat pekerja, di tempat kerja, yang pegawai negeri pening mikir pengawean sampai sore tidak selesai-selesai, kepala minta laporan ini selesai. Belumlah gajian, belum duit, belum ada, utang banyak. Tapi begitu balik pak, dengan pikiran ruwet, pusing, bingung, khawatir banyak. Tapi begitu balik ke rumah, anak-anak, wah papa, wah mau papa. Di sini pakai papa ya? Hah? Ayah, ayolah, kalau rumah jauh dari kota, dosa pakai papa, malu. Kalau anak kades boleh pakai papa, enak dengar, anak kades, enak. Kemana papa? Ke kantor. Itu ke kantor tidak, papa kok. Awinya motong sawit. Kalau mak dengar, kemana papa? Motong. Nggak usah pakai papa, ayah. Jadi kalau anak pulang, ayah, saya pak, secapek-capek saya pak, pergi hilir mudik, di mobil tuh capek, tapi begitu sampai ke rumah, anak berebut, megang saya, hilang semua rasa capek itu. Memang yang membahagiakan kita. Allah sejajarkan, maaf Bapak Ibu subhanallah, luar biasa kalimat ini. Bahwa harta dan anak itu disejajarkan Allah sebagai perhiasan. Artinya apa Bapak? Ketika ada orang yang dititipkan anak tapi tidak dititipkan harta kepadanya, tidak lengkap. Ada orang yang dititipkan harta tak dititipkan anak, kurang lengkap. Maka harus dua-dua itu cukup. Jadi saya contohkan gini bu, ada orang yang dikasih anak banyak tapi harta tak ada. Orang yang tak punya harta bilang, wah lemak nian kau ya subhanallah, walaupun harta kau dikit tapi kau ni bahagia ni, anak-anak banyak. Kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Kata yang banyak anak tak punya harta, kata kawan banyak anak banyak rezeki. Kini banyak anak makan hati. Itu kata orang gini, banyak anak makan hati, baru dua benanggung itu dilentak perangainya. Nah, ketika kita bertanya dengan orang yang anak banyak tak punya harta, apa kata mereka? Oi ustaz, di pucuk dunia kau lebih enak banyak harta daripada banyak anak. Kalau kita banyak harta ustaz, orang senang galau dengan kita. Nak berdulur galau dengan kita. Ya kan pak? Nih dengan Pak Jauhari ni, siapa dah galak berdulur? Duit banyak. Dengan Pak Isa, siapa dah galak berdulur? Aku nak berdulur dengan Pak Isa. Maka saya sebut tadi, ayahanda bapak saya. Ngapa? Pejabat. Menyedak pejabat, maaf aku nak ngakunya bapak. Dia kena pejabat dia bapak, enak. Makanya kita bapak yang melekat dengan harta banyak, enak. Yakinlah bapak. Walaupun tak sedara, galak galau ngaku dulu. Yakin dah pak? Nah, saya contoh misal, bapak di sini orang Tawapi. Tahu-tahu bapak undangan pergi ke Betung Bedakah itu. Dari mana pak? Dari Tawapi. Rupanya ada bapak namanya Anu, berduit bapak Anu itu. Kawan kenal dengan bapak Anu. Anu yang mana? Ayah Anu yang bapak yang toke itu. Apa kata yang ditanya? Oh itu paman saya, oh itu. Padahal haram telak, mana ada hubungan darah? Tidak ada hubungannya. Tapi karena dia harta banyak, galau-galau aku dulu. Benar bu? Kalau kita susah pak, miskin, kere, sombong lagi. Miskin, sombong. Siapa nak aku dulu? Jangankan orang lain, adik-beradik gitu, ada galau aku dulu. Siapa kok? Tak ada tahu siapa. Padahal adik-beradik, seperut keluar. Tapi karena tidak berduit, tidak ada yang nak ngaku dulu. Jadi kata yang banyak anak tak punya harta. Tapi bila kita ketemu dengan orang yang harta banyak, belum dititipi keturunan, maka saya
berdoa nian, ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati nian ibu, jangan nian banyak cakap dengan orang yang tak punya anak, kita bicara tentang anak, jangan tersinggung nian dia. Kasihan, jangan. Jadi kalau kita nak cakap tentang anak, nanya anak orang, di dekat teman kita ada yang belum punya anak, jangan ngomong-ngomong anak, tersinggung berat nian mereka. Maka saya berdoa, kalau ada dulur-dulur saya yang belum dititipkan seorang anak, ya Allah segerakan mereka kasih keturunan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa Bapak? Ada orang yang banyak harta tak punya anak. Apa dia bilang, Ustaz Inaya, apa guna harta banyak sebanyak iko kalau yang nangis bukan anak saya? Ibu Raswati ini Pak Ustaz Inaya, harta banyak, yang nangis anak orang, yang kencing berak anak orang di rumah saya. Artinya apa Bapak? Harta banyak tak punya anak, rupanya tak ada yang bisa bahagia. Nah yang bagus tu apa? Harta ada, anak ada. Ini sebagai perhiasan. Tapi hebat kami lagi, Pak Kades, kami di dusun kami itu, anak tuh ada yang nyebut ini Pak, paku rumah tanggo. Apa maksud anak tuh paku rumah tanggo? Anak penguat rumah tanggo. Banyak ibu rumah tanggo yang bertahan hari ini lah sampai punya cucu bukan karena sayang cinta. Yang sayang cinta itu masih baru. Kapan lah lewat? Wassalamualaikum. Ngapa Pak? Banyak rumah tangga yang hari ini bertahan bukan karena cinta, tapi karena anak. Banyak Pak. Maka orang dulu bilang anak itu paku rumah tangga. Maka hati-hati kamu. Saya kasih tahu bapak-bapak, dalam hidup ini ada 4 macam penyesalan. Halo? Bu? Tolong dicatat. Ada 4 macam penyesalan. 1. Ada orang yang nyesal sehari. Siapa yang nyesal sehari? Gara-gara tadi nak nyukseskan acara di pesantren gua, ada yang tak motong karet. Wali santri datang ke siko, gara-gara ke siko dak manen sawit. Wah, coba mana riko motong hujan tidak, setang hujan, dua keberikan hujan terus. Gara-gara ke siko dia tidak motong. Ay sudahlah Pak, wajib ikhlaskanlah hari itu. Besok motonglah balik acara iko. Nyesalnya cuma sehari. Yang kedua nyesal setahun, dak buka sawah, dak bau mo. Tahu bau mo? Orang dapat padi dia dak buka umonya. Wah nyesalnya aku dak bau mo tahun ko. Padi banyak, orang hasil aku dak bau mo nyesalnya. Cuma setahun Pak. Tahun depan bau mo dak nyesal lagi. Pasangan hidup. Nah yang ko yang macet. Nak cakaya nak labanya. Dak cakaya makan nanti. Ujung-ujung apa? Ayolah bang betat lagi tau. Kau nanya kita tiku lah julah, kau mati duluan ku tanam. Mana ku mati kau nana bawa. Akhirnya apa Bapak? Hidup dingin-dingin saya. Itulah kata Pak Isa, kapan tidur siku ada puluh, siku ada kilir. Kapan tegur, dosa dekat. Ya. Ada yang tidur kamar belakang, ada yang tidur kamar depan. Kapan makan? Makan bang? Ngopi bang? Tidur bang? Macam itu dingin. Ngapa Bapak? Habis. Tinggal ngurus sampai siapa yang duluan mati. Jadi orang yang nyesal seumur hidup tuh Pak, yang salah milih pasangan hidup. Yang herannya nyesal lah ke ujung. Kadang kapan sampai bertengkar aku bang, nyesal nian kawin dengan kau. Kalau aku ngambil mantanku dulu jadi ibu kades, aku riko setan kau. No, kata suaminya kau muka kawin lalu. Aku juga nyesal kawin dengan kau setan. Kalau aku tahu nasib semalam kau ngambil itu dulu. Baju ribut. Tapi banyak ibu orang yang tak jadi cerai Pak, tak jadi ribut gara-gara anak. Maka anak kau paku rumah tangga. Ibu, Bu, ada satu di dusun, di tempat saya, bukan di Ratawapi, di Ratau lain. Jadi ada nih Pak, punya anak 3, anaknya 3 Pak. Rupo selama anak 3, kau lelama bertahan rumah tangga, kau rupo istrinya tak tahan lagi, ibu nak cerai. Anak 3. Pas semalam sudah tengkar tuh kata istrinya bang, aku caknya tak telap lagi ngurus rumah tangga aku. Abang lah macam tu nian. Seharusnya semakin tua abang berdekat pensiun semakin toat. Tapi abangku semakin kaji bayar. Sakitnya nanti saya bang. Sudah bang kita cerai lah. Kata suami, kan nak cerai nian. Iya aku nak cerai dan bang. Aku lelamo nian nunggu kata aku. Kata suami, apa yuk nak nian. Terjadilah perceraian. Melaporlah ke pengadilan. Hartogono gini lah berbagi ibu kebun sawit untuk calon mantan istrinya. Rumah untuk calon mantan istrinya, kebun sawit untuk calon mantan suami. Lalu bagi harto.
Kalau ditetak dua. Nah, ketika harta berbagi, anak lu berbagi. Magi anak bingung. Ada 3. Tak mungkin 1,5 orang. Yang dapat 2, tak enak yang dapat 1, yang dapat 1 lah kelemak yang 2. Akhirnya bingung mana cara bagi anak kok. Menpat enak 2 orang. Ini 3. Kata calon mantan istrinya, bang, kita macam kau cara bagi anak. Kita adakan pemilihan. Silakanlah abang nak kampanye apapun. Kalau anak nurut kamu galau lajulah. Tapi kalau anak nak ikut aku galau, jangan sakit hati. Sebab itu tergantung dengan nasib kita dan keberuntungan kita. Kata suaminya, baik, aku ada cari. Begitu bapak. Begitu ngomong sama anaknya balik. Yang kelas 1 SD, kita umur 7 tahun, balik sekolah jantan. Assalamualaikum. Salam. Sini. Apa pak? Sila. Kata nak bapaknya, ini nak, kau kan lah tahu bapak sama mak nak cerai. Iyo pak, aku ni sebenarnya sedih nian bapak. Ngapa bapak aku nak cerai rumah? Tak nak, bapak aku tak tahan lagi ngurus kau, sudahlah. Macam kau baik. Kau nak ikut siapa? Nak ikut mak, ikut bapak. Kalau menurut bapak, kata bapaknya, kau ikut saya baik. Saya mak galak ngasih duit jajan berapa? 3.000 bapak. Pelit. Kalau bapak nanti kasih uang 10.000. Tapi ikut saya. Tamat SD, nanti besok kelas 2 saya berikan kamu sepeda. Tapi syarat ikut bapak. Jangan ikut mak. Apa kata anaknya? Maknya dah ngomong. Karena maknya punya senjata kuat, punya senjata hebat. Kenapa? Anaknya paling dekat dengan maknya. Biasa kan anak itu paling dekat dengan mak daripada bapak. Apa kata anak yang kecil sekali? Minta maaf bapak. Aku lebih baik ikut mak daripada ikut bapak. Ngapa kau dah kali ikut bapak? Mak memang ngasih duit 3.000, cuman per hari. Bapak 10.000 sebulan sekali. Kenapa ikut mak? Sudah tu kalau bapak marah, bapak nendang-nendang. Kalau mak paling-paling mulutnya baik. Sudah tu mak sayang dengan kami. Sudahlah bapak pergilah, aku nak ikut mak baik. Apa kata istrinya? 1-0. Ngomong macam itu ya. Tambah sakit hati jantan. Kau mati dong. Kau tunggu anak nomor 2 kembali. Anak nomor 2 SMP jantan pula. Assalamualaikum. Nak kau tahu kan bapak nak cerai dengan mak. Yo bapak lah tahu cerita mak belum jadi. Jadi macam mana? Kau nak ikut bapak, aku nak ikut mama. Aida bapak, aku nak ikut mama tu lah. Ngapa? Karena adik ikut mama. Lah sudahlah ikut papa. Nanti tamat SMP papa belikan kamu motor. Kontan dibeli, kecil urusan motor. Kau jalan kaki terus naik ojek. Nanti tamat SMP, pas SMA saya belikan motor. Apa kata anaknya? Tidak bapak, aku lebih baik ikut mama daripada ikut papa. Istrinya ngata 2-0. Tu baik cuma. Datang anak nomor pertama ibu, yang pertama sekali perempuan. Pikir hati bapaknya, anak yang realistis, yang cerdas, tak mungkin ikut mama. Begitu anaknya balik, Assalamualaikum, salam. Juga nak sekali. Nak, kamu kan tahu papa sama mama nak cerai. Yo papa, sebenarnya papa tak perlu terjadi dan papa mikir kami papa, jangan macam kau. Tak tahu nak ngatonya nak, mak kau ni lah dari dulu yang ngato nak cerai. Papa cerai, gal tak cerai. Sekalian lah boleh kan. Jadi macam mana? Dah ini nak, adik-adik kau nomor 2, nomor 3 tu lah ikut mak galau. Ikut bapak, kau tak do, kau ikut bapak ya. Jangan buat malu bapak. Kau baik ikut mama. Ini itu adik sama yang adik-adik itu ikut mama. Jadi kita biarlah mama saya satu, yang penting kau ikut saya. Apa kata anak yang tua sekali itu bu? Tambah hebat jawab bapak. Oh papa, kalau papa keluar dari rumah 2-3 hari lagi, insya Allah papa sudah ada mama baru. Tapi kalau mama belum tentu kawin lagi papa, karena nak ngurus kami, sekolah kami. Siapa yang urus adik-adik kau? Termasuk saya. Maka saya papa bukan tak sayang dah ikut papa. Tapi saya sayang dengan papa, sayang dengan mama. Tapi karena penting urus adik, aku harus ikut mama. Jadi kamu tiga, ikut mama, kamu boleh iya lah papa. Kamu papa pergilah. Kami cuma ingat papa, kami darah daging papa dan harus diingat kewajiban papa, jangan tinggalkan. Oh sambil melangkah kaki ibu sedih hati, anak tiga-tiga dah doy nak ikut. Sambil bawa koper pak, baru sampai di pintu pagar rumah, balik kanan lagi. Apa kata papa? Ya Allah nak, maka kamu ikut mama kamu galau, sudahlah. Aku nak ikut mama kamu pulang. Urung cerai. Maka kata orang tua, anak tu paku rumah tangga. Ngapa ibu penguat? Alhamdulillah. Nah, ikut mesti kita syukuri.
yang oleh Allah kepada kita titipkan anak dan keturunan, mesti kita syukuri. Bayangkan Bapak, disejajarkan kita dengan harta anak ini. Namun pada ayat yang lain, kalau anak iko salah asuh, anak iko kita salah arah, anak ini salah kita beri pendidikan, maka boleh jadi yang tadinya sebagai perhiasan, yang tadinya sebagai penyejuk jiwa, yang tadinya sebagai membahagiakan kita, akan berbalik menjadi musuh besar kita. Nah, iko yang bahaya, yang parah tu yang iko yang takut. Allah jelas Pak. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anakmu adalah musuh bagi kamu. Hati-hatilah kamu terhadap mereka. Di ayat 1 anak sebagai perhiasan, di ayat yang lain kalau kita salah asuh, salah arah, salah didik, anak bisa jadi musuh kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bermusuh dengan anak, siap-siap menderita lahir batin. Lebih baik bermusuh dengan orang daripada dengan anak. Bermusuh dengan kawan sekantor gampang, pindah kantor selesai. Misal kita begawi di staf ahli, dan mau Pak Isa, anak buah Pak Isa, sekantor, kepala kita elok, baik dengan bawahannya. Tapi ada yang sekantor itu tidak sebaik Pak, gara-gara rezeki. Kita ribut dengan kawan sekantor, gampang Pak. Ngada Pak Isa, Pak, aku dah telap di sekantor, kau mati. Aku sejam masuk setahun di situ. Kenapa kata Pak Isa? Aku dah telap ini, kawan sekantor ini. Sudah kalau macam itu, pindah, ngada bupati, selesai. Tadinya di staf ahli, pindah ke Kesra, selesai. Kita bermusuh dengan tetangga. Bagaimana cara ibu menghadapi tetangga yang bermusuhan dengan kita? Pertama, hadapi dengan cara baik. Kalau dia benci dengan kita, kita sayang dengan dia. Coba dibalik. Musim duku, kasih duku. Musim durian, kasih durian yang gedangnya, yang buah paling gedang. Apa bahasa di Siko? Kalau kami itu Bu, dalam satu batang itu kan ada buah yang paling gedang Bu. Bahasa dusun kami itu buahnya buah periuknya nih. Aduh, kasih. Masih tak juga berubah. Agak simbaliknya menjimisal mermut pula. Masih tak juga berubah. Atuh karwe, mama nak cernokan, jual rumah. Pindah ke tempat lain. Selesai Pak. Tapi kalau kita bermusuh dengan anak, mana cerita? Apalagi anak cuma satu bermusuh, wassalam. Kita itulah yang nanggung. Nak diusir anak sebatang karo kola, darah daging sekok ni lah, dapatnya berobat pula. Dapat berobat, nakal pula setan. Jadi musuh orang tua, bingung dapat. Nak diusir sebatang kara. Tak diusir makan hati. Mana kira-kira? Ay kata bapak, ini anak walaupun sikok-sikok setan kurang aja, keluar ke rumah. Kata anak, kata maknya, jangan Pak. Anak kita sikok lah, mati. Kita tulang ngalah Pak. Akhirnya kapan orang tua ngalah, biasanya kapan ngalah dengan perangai anak, kita tersiksa Pak. Diusir anak sholat, tak diusir kita nanggung. Akhirnya apa? Kita bertahan, makan nanti sendiri. Maka bila ada orang tua yang anaknya ibu menjadi musuhnya, biasanya jarang panjang umur. Ngapa? Sering sakit. Ngetan hati. Kalau bermusuh dengan orang gampang Pak. Tapi kalau bermusuh dengan anak, ini yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak jadi musuh gitu. Bagaimana supaya anak jangan jadi musuh? Nah, itu baru kita buat elo-elo. Caranya dibuat cara elo-elo. Karena anak kau amanah, anak ini titipan Allah, walaupun dia sebagai perhiasan, tapi kalau kita salah asuh, anak ini akan jadi terbalik dari keinginan, jadi musuh besar kita. Na'udzubillahi min. Apa salah satunya Bapak Ibu supaya anak jangan jadi musuh kita? Dari mulai awal, pas mulai dari pernikahan. Nah, ini para santri-santri. Kami di pondok kami, Pak Ustadz, anak-anak kelas 3 SMA Bapak, di pondok tempat kami itu ada 1 minggu khusus bimbingan rumah tangga. Jadi mak mano cari jodoh yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi menantu yang baik,
bagaimana menjadi bertetangga yang baik, bagaimana jadi warga negara yang baik. Kami ajari seminggu itu khusus bimbingan untuk berumah tangga. Dikasih tahu. Malah kami kadang-kadang nganjur, nah kalau memang kamu ada sekelas ini cocok berjodohan, kuliah dulu baru nikah. Banyak santri kami yang nikah sama santri habis kuliah. Ngapa bapak? Dari awal dimulai ibu hati-hati. Kalau kepengen cucunya soleh, cucunya baik, cari mantu jangan karena harta baik. Ini kalau datang ke rumah, anak itu calon mantu yang datang ke rumah, misalnya bawa mobil elok, potongannya elok, gagah, wah nak hati-hati jangan dibuang, nak elok menantu. Kok ngapa dia ada mobilnya Fortune, wah balak. Anak kita di Fortune-nya pula setelah itu. Tapi yang terbagus bagaimana? Kalau kita kepengen generasi-generasi kita ini berkualitas, pertama yang tak boleh ditinggalkan adalah bagaimana kualitas agamanya. Dan itu sebuah satu kepastian yang Allah jamin. Kalau semua kita bermula dari agama, biasanya selamat. Kita bimbing anak kita dengan agama, selamat. Desa kita ini Bapak, hidupkan agamanya, selamat. Kecamatan kita, agamanya baik, selamat. Kabupaten kita, kalau agamanya bagus, selamat. Kenapa? Karena agama itu menyelamatkan kita, menenteramkan kita, membahagiakan kita. Maka pokok pertama, carilah jodoh yang karena agamanya berkualitas. Setelah itu apa ibu? Begitu sudah menikah, buatlah pernikahan itu yang membawa keberkahan. Jangan nanti pas nikahnya elok pakai ijab kabul, usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Malamnya pesta pakai biduan 7. Biduannya 7 yang asli, yang tempelnya 12. Ada biduan tempel pula gini kok. Tahu enggak kamu biduan tempel? Yang asli bawaan organ tunggal, yang enggak asli 12. Ada yang joget naik salon sebiduan malam. Pengantin duduk, kurang barokah. Bapak, kalau di Jambi ini saya lihat ini senang saya. Ada berjanji di pagi hari, sudah tuh baca Qur'annya, ada tunjuk ajarnya, ada ceramahnya, ada walimahnya. Ini sebuah mengawali hidup itu dengan keberkahan-keberkahan. Lah sudah dalam pernikahan nanti Bapak Ibu. Nah kalau nak untuk urusan dalam rumah tangga, itu mesti harus ada acara pernikahannya anak undang saya. Tapi yang penting urusan anak. Begitu anak lahir, pertama yang nak harus dilakukan oleh orang tua, ibu bapak, sebagai kewajiban orang tua terhadap anaknya, pertama ayuh sina ismahu, memberikan nama yang baik. Jadi penting nama itu. Bu, nanti kalau buat nama anak, kalau yang kepengen masih ada produksi lagi, atau mungkin cucu, kasih nama cucu yang baik-baik. Sebab apa Bapak? Nama itu bisa berpengaruh dengan perangai anak. Ayo Ustaz Inaya, apa nama tuh Pak? Harus bahasa Arab nian? Boleh, asal tahu artinya. Agen buat nama bahasa Arab tak tahu arti. Banyak tuh. Oi, di sebelah kiri saya anaknya muslimin. Di sebelah kanan muttaqin. Di sebelah belakang mukminin, sudah habis muslimin, mukminin, muttaqin. Sudah anak saya ada dalam Quran, musyrikin. Kacau tuh. Musyrikin memang ada dalam Quran, cuma artinya macet. Anak orang sebelah kiri mukminin, orang-orang beriman. Sebelah kanan muslimin, orang-orang selamat, orang Islam. Di belakang muttaqin, orang takwa. Anak kita musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Pah ya. Memang bahasa Arab. Kata orang barat Pak, apa arti sebuah nama? Tapi kalau dalam Islam, nama itu bisa berpengaruh oleh perangainya. Di tempat saya Pak Ustaz, ada buat nama anak ibu Muhammad Kaslat. Kapan lihat perangainya ibu sekolah malas, makan gedang, tidur kesiangan. Rupa bapaknya ngadap saya, kan gitulah. Kalau macam-macam itu kapanlah penendeng ngadaplah Ustaz ngadap kiai. Ustaz Inaya tolong Pak Ustaz Inaya petir tiup ubun anak saya pun ludah. Jangan dia di ludah. Gitu ludah aku kap ke lu anak kebu. Bukan liur nabi aku liur Inaya aku kap cuma main. Ya ada basing letak tiup-tiup juga. Siapa nama anakku? Anak saya yang nomor 3 ke Ustaz aneh nian dari yang lain. Yang nomor pertama 2 aku dak Pak Ustaz. Sekolah rajin, ngaji rajin. Yang nomor 3 aku macet. Siapa nama anak kamu nomor 3? Anakku nih Pak Ustaz keren. Namanya pangkalnya ujungnya sama. Rupanya kan ada orang nama anak tuh pangkalnya sama Pak. Kalau PP kalau RR kalau. Nah bapak yang tuh buat nama anaknya ujungnya sama Lat.
Muhammad Ruslan, Muhammad Marlan, Muhammad Kaslan. Nah yang macetnya Kaslan kan. Nah orang pesantren pasti tahu apa arti itu. Rupanya Pak bilang siapa Pak? Ini nama anak yang kau lah Pak Ustaz, ini namanya Muhammad Kaslan. Dari mana kau dapat? Iku mah nama Kaslan kau. Lah kan Pak Ustaz ujungnya sama-sama lan. Iyo sebilang yang lan atas nomor 1 nomor 2 elok. Nah yang nomor 3 kau macet. Apa artinya Pak Ustaz? Tidak tahu. Apa sebilang? Bapak tahu dah Kaslan? Dia tahu Kaslan itu bahasa Arab pemalas. Apa kata Bapak? Patas dengan sekolah setan kok. Berarti pemalas. Nah ini kubah. Ditambah Muhammad pula. Tambah kerennya Muhammad Kaslan. Orang yang terpuji karena sifat kemalasannya. Macet lah kau. Maka anaknya menak tidur pagi, tidur petang, makan, gedak. Enak berubah. Terus saya bilang Pak, ubah be juga. Jangan lagi nama Kaslan lagi. Jalan nama lain juga. Nah begitu dia nak balik, saya bilang Pak, kapan nanti punya cucu dari lan-lan ko, kalau masih nak seragam ujungnya, jangan lagi lan, saya bilang. Apa Pak Ustadz, ujungnya din. Jadi anak pertama, misalnya cucu pertama jantan, Awaludin. Supaya apa namanya itu, anak apa, kamu senang supaya cucu bisa ceramah, Zaiduddin. Oh gitu. Supaya pacak korupsi, Nazarudin. Ini di Jakarta, Nazarudin namu. Ya bukan Nazarudin Riko, Nazarudin takap ke PK itu nah. Apa lagi, misalnya apa lagi? Biar jadi pejabat, Zulkifli Nurdin. Kan Nurdin juga. Buat nama Nurdin. Jadi bapak kapan sekali manggil, Pak Den. Den mana tuh? Den yang korupsi, Nazarudin. Berarti kan masih tidak. Buat nama Den juga, jangan lagi lan-lan lagi. Jadi nama dia yang melan. Artinya ini satu pembuktian Bapak. Nama itu berpengaruh dengan perangai. Saya untung dikasih datuk saya Pak, nama saya lengkapnya Ahmad Inayatullah. Woi untungnya dikasih nama kok. Agak malu Pak dengan nama kok. Kepada Bapak Haji Inayatullah untuk menyumbangkan sebuah lagu bersama biduan. Malu. Yang tullah aja tuh yang malu, bukan urusannya biduannya. Menorangnya kepengen juga yang biduan sekali. Tapi karena tullahnya tuh malu Pak. Apalagi sampai ngocok kartu. Repak. Oh ini tullah. Wah nih. Malu. Malu ini tullah judi. Tullahnya tuh yang malu. Coba nama saya Pak Rolling Stone. Mati biduan. Biduan tuh tangkap ku nama Rolling Stone. Ngapa? Nama tuh berpengaruh. Hati-hati. Jadi buat nama tuh baik-baik. Apa baik namanya? Kalau orang Jawa misal Soeharto, itu banyak Harto. Selamat, berarti selamat. Widodo, nah udah tahu apa arti itu. Yang jelas namanya baik. Jangan sampai buat nama anak yang terti. Buatlah nama yang baik. Lah jam 1 loh. Aku pergi jauh terus, jam udah tahu lagi. Saya tuh heran di sini Pak Ustaz. Saya tadi Bu dari Sungai Rengas ke belakang, hujan Bu, hujan terus. Kesiko ada hujan. Ini biasa nih, Ustadz Umar Rafiq ini pacak musir hujan, benar? Hari, Ustadz Inayah tidak datang. Apa hujan itu takut dengan Inayahnya? Umar Rafiq ini udah tahu. Mungkin dua-dua tuh dia takut, geser. Udah ada hujan sampai hari kok. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita pertama anak harus buatlah nama yang baik. Yang paling bagus anak itu ada kandungan doa. Abdurrahman supaya menjadi hamba yang penuh kasih sayang dan segala macamnya. Bapak Ibu Saudara hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita sebagai orang tua Bapak Ibu, yu'allimahu kitabah. Jadi dalam kalimat bahasa ini Allah tuliskan dalam bentuk kalimatnya nakiroh. Kalau dalam istilah nausrof ngapa Bapak? Kan dia umum. Jadi anak kita itu Ibu tidak melulu harus diberi pendidikan agama saja. Dan anak tidak boleh kita bekal ilmu umum baik. Maka yu'allimahu kitabah, berikan dia pendidikan yang cukup. Pendidikan yang mana? Pendidikan dunianya, pendidikan akhiratnya. Karena dia harus seimbang. Apabila kedua-dua itu Ibu ada yang kita kasih, ada yang terlalaikan, maka bersiap-siaplah kita akan menerima dari anak-anak kita sesuatu yang menyakitkan hati. Anak kita hari ini Bapak Ibu harus kuatkan agamanya. Jangan sampai anak tak bisa sholat.
Jangan sampai anak tak bisa ngaji, jangan sampai anak tak bisa tak ada tata krama, akhlak baik, harus bagus. Tapi kalau anak kita dunianya tidak memiliki, maka mereka akan ketinggalan dunia ini. Maka yang paling baik apa Bapak? Maka satu lembaga pondok pesantren tidak boleh dua hal ini tinggal. Pendidikan dunianya harus ada, pendidikan agamanya harus lengkap. Dunia 100%, agama 100%. Dan alhamdulillah lembaga satu-satunya di negeri kita tercinta Indonesia ini yang dua-dua itu lengkap hanya di lembaga pendidikan pondok pesantren. Alhamdulillah. Ibu, anak-anak di pesantren ini Bapak Ibu luar biasa. Saya ngalami lama di pesantren 6 tahun sekolah, ngajarlah 20 tahun. Setelah di pesantren saya lihat anak-anak ini memang luar biasa Ibu. Tidak bisa kita temui, tak pernah kita temui sekolah pendidikan yang kita temui di pesantren. Anak-anak di pesantren Pak luar biasa. Pertama apa? Diajari kepada anak itu hidup mandiri. Nyuci dewe. Nah, bekecak nyuci tak bersih tedak. Masak. Di sini masak dewe Ustaz. Nah, dimasai. Nah, tuh dikasih mandi. Dia bangun tepat waktu sebelum subuh sudah berangkat ke masjid. Kemudian dia bisa mengelola pribadinya. Dia mandi, tak perlu diurus orang tuanya Pak. Jadi anak itu sejak kecil sudah dilatih dengan kemandirian. Dan inilah hasil orang-orang tua ibu bapak yang di depan, di belakang saya ini. Ini orang-orang sukses semua nih. Amin. Iya, yang 7 kok maksud saya itu. Karena kebetulan di Siko ada di Siko. Ada camat, ada kepala dinas, ada kepala desa, ada kepala kalau kok. Iya Pak. Ini anak-anak masa lalu semua Pak. Yang ketika anak masa lalu hari ini sukses, coba tanya bagaimana kehidupan mereka dulu. Dibuat, dilatih orang tua hidup mandiri, berdikari, hidup di atas dirinya sendiri. Itu yang tak terjadi di lembaga sekarang Bapak, di tempat yang lain selain pesantren. Ibu, hari ini saya lihat banyak orang tua yang nanya saya Pak Ustaz. Nanya saya gini, Ustaz dinanya, ngapo tat anak kita sekarang nakal-nakalnya. Nah aku tidak tahu mandi Ratawapi kok. Bu, di Ratawapi kamu mana anak-anak nakal lah? Dah, alhamdulillah. Itu anak itu ada 3 macam Ibu. Ada anak yang baik, yang kedua setengah baik, yang ketiga nakal. Yang mana? Hah? Oh yang baik ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu tidak bohong. Sekarang nih Bu, orang tua banyak yang ngalami anak tuh yang kedua ketiga. Apa itu? Anak setengah baik, anak yang nakal. Banyak terjadi gitu. Dan orang tua sekarang tuh banyak yang heran tuh begini. Ada yang ngata gini, Ustadz Inaya, kami tuh heran Pak Ustadz, anak sekarang tuh kan tidak pantas nakal-nakal. Nah ini mana santri-santri saya? Para santri mana? Ini ya. Yang jantan ini mana? Di belakang. Oh, para santri saya bilang sering ngomong begini Pak Ustadz dengan santri saya. Nah, nih yang ini. Kamu mesti banyak sujud syukur setiap kali sudah sholat. Kenapa Pak Ustadz? Karena kamu dilahirkan oleh Allah pada zaman hari ini di mana orang tuamu baik-baik semua. Orang tua kini alangkah baik-baik Ibu, subhanallah. Salut saya. Saya kalau nengok istri saya Ibu ngurus anak saya 6 orang tuh alangkah telaten, diurus pakaiannya, disetrikah malamnya, buku-bukunya diurus, sepatunya cobek dikit diganti baru. Dalam hati aku, ya Allah, ala kelemak kamu hidup kini. Ingat dengan bapak saya. Bapakku macam ko ngurus aku, tak segedang ko badan aku. Sebenarnya Pak, badan aku nih Bu, gedang tinggi Bu. Ngapa kecil pendek menjembok? Kurang gizi. Untung hidup saya kok. Ngapa bapak dah diurus? Anak gini maka aku kata, saya ngatakan santri-santri saya, kamu tak pantas jadi anak bodoh. Tak pantas jadi anak tak semangat belajar. Tak pantas jadi anak yang tidak mau ibadah. Tak pantas anak kamu tak jadi anak yang maju, anak yang sukses. Kenapa? Orang tuamu siap lahir batin apa kepengen kamu. Kata santri, memang Ustadz kenapa dulu? Kami dulu sahur nih anak. Anak kini lihat Ibu, Mak, sobek Mak, ganti. Anak sekarang Ibu, kalau lebaran tak terasa nyaman, lebaran terasa bahagia anak sekarang ini.
Kenapa anak sekarang tidak begitu bahagia lebaran? Karena pakaian lebaran itu tiap bulan dikasih. Kita dulu setahun sekali dibeli. Hari pertama bulan Ramadan lah dibeli mak pakaian baru untuk lebaran nanti. Nah, bertengok terus tiap hari di lebaran itu. Oh, kapan lebaran? Kapan lebaran? Setahun sekali. Anak gini mana lebaran? Santai baik Pak. Ngapa? Dia tiap bulan dikasih baju baru. Sepatu diurus. Sudah dikasih pakaian seragam lah lengkap ibu. Kadang seragamnya 2 setel. Kotor Senin, Selasa masih ada. Kotor Selasa, Rabu lah sudah siap. Tasnya mahal, isi buku lengkap. Alat tulisnya ibu, pensil sekotak, penghapus sekotak, penajam stoples. Tuh, anak ini begitu nak berangkat sekolah dilengkap maknya. Saya perhatikan ya Pak. Nih sarapan dulu sayang, sarapan. Di meja tuh lengkap ibu anak sekarang. Nih kopi, nih teh, nih susu, minumlah mana yang suka. Yang itu nasi gemuk, yang sebelah itu nasi kukus, yang kau tahu bunting, yang sebelah itu tempe ramping. Makanlah pokoknya kamu nak. Kau bolu, kau bola, kau beli, kebanyakan itu. Tinggal anak bingung, nak makan apa rumah. Anak sekarang berlebih gizi. Begitu sudah sarapan, apa gawian mak kini? Anak SD kelas 1 5.000, kelas 3 sampai kelas 6 10.000. Anak SMP 20.000, SMA 30.000. Benar ya Bu? Sudah nak berangkat seharus duit ini cukup untuk ojek. Bapaknya ngantar lah nunggu tepi pintu. Tin. Bangka. Sampai ke sekolah jajan cukup. Balik dari sekolah makannya penuh apa kena anak dicukup galuh. Tapi anak sekarang ibu ngapo gizi cukup bebalnya 17 setan. Ngaji tak tahu, ayah tak tahu melawan mulai. Nah, pertanyaan itu apa? Dibanding kita dulu, siapa kita dulu Pak Ustadz nanya? Yang umur 40 ke atas. Kalau yang umur 40 ke bawah, rombongan santri ini enak. Yang 40 sampai 55, itu namanya anak masa lalu tuh. Yang belakang gua anak masa lalu kalau. Yang umur 55 sampai 65 itu anak hampir lalu. Nah, belas itu banyak. Yang umur 65 sampai 75 itu lalu. Nah, yang udah tahu. Nah, yang anak masa lalu kata tuh Bapak, subhanallah. Apa Pak? Mana orang tua ngurus kita ibu? Sekolah tak pakai sepatu. Apalagi nak pakai kaos kaki. Men kaki saya kebu mekilat dari atas ke bawah. Ngapa mekilat? Minyak goreng. Sebaik ngapa dah dimakan nyamuk dengan nagas. Kena sekolah dulu di hutan. Tak pakai sepatu, jalan becek, rusak. Apa tas kita? Pakai asoy. Alah kekejam mong tua, minyak asoy. Maka tiap hari asoy ditukar. Ngapa ibu? Bolong diletak pensil lah pendek. Buku cuma 1 warna biru, ingat nian aku. Pensil buku lah pendek nian, lah hilang penghapus. Kata mak, kuman penghapus tak do kau karet gelang warna oranye. Kau ambil ke pensil dulu penghapus. Ngapus. Bertiup-tiup sambil ngapus. Alah kesaku ya Allah. Pergi sekolah pakai sarapan tak gitu Pak. Tak dijuk mak, sarapan kosong meja. Ngokok. Uang jajan tak dikasih. Awas ibu, air sumur sekolah diminum. Betengah kepala masuk ember. Kalau go. Haram sakit perut. Sudah tuh enjoy berjalan row. Balik dari sekolah, biasa Pak. Lah tahu di rumah tidak doyan dimakan. Nah, sambil perjalanan ke sekolah di hutan, apa yang bertemu di pinggir jalan tuh? Yang tumut asal tak mabuk dimakan. Maka sampai ke rumah mulut biru galau. Mulut biru makan buah kerugu. Makan buah ukam, itu ada ukam kamu. Coklat galau sebaju kok. Itulah mainan makanan gitu. Paling sore-sore di rumah makan gadung. Mana nak bergizi ya itu? Maka badan ku kecil, gadung. 3 ulang buku mabuk gadung. Untung dah ngaji ke mabuk. Tapi bapak yang saya heran ke ibu, makan gadung sarapan ni dak sekolah dak lengkap fasilitasnya. Tapi otaknya dulu cerdas Pak. Dengan wong tua baik-baik nian. Kita kalau lewat depan wong tua dulu patah pinggang. Kapan lain mati gitu direntaknya. Ala kesopan anak dulu. Tadi kota, tadi desa. Tahu wong terpandang, tidak terpandang, anaknya durus baik-baik. Dulu. Kapan ada tamu mak dulu, pernah kita duduk dekat mak, tak berani Pak. Bakode mak. Kapan ngutar tuh mati, yang main-main. Tak berani. Kita ribut-ribut. Kata mak, masih mak. Hati-hati, aku ngerti nian kapan mak aku ngata tuh. Adem, dah sabunyi mana hidup.
Balik tamu tuh Pak, nanggung gitu digigit-gigit kaki. Kau mati, kalau macam kau lagi ada tamu macam tu tak berani. Maku anak dulu sopan-sopannya. Bu. Orang tua dulu kenapa sukses membimbing anak? Pertama di rumah dibimbing baik-baik dengan agama. Yang kedua, tua desa didengar katanya. Petua-petua tua itu didengar. Yang ketiga, orang tua dengan guru sepakat didik anaknya sama tujuannya. Jadi kalau dulu bapak ada anak dipukul guru, melapor dengan wong tua karena dipukul dengan rotan 3 kali, melapor dengan bapak dapat 3 rotan lagi, mati melapor zaman dulu. Dulu ibu entah di Rentawapi, guru ngaji yang paling banyak anak murid dulu guru ngaji yang kejam. Kalau guru ngaji tidak kejam, sepi murid. Sekarang guru ngaji kejam, guru tuh dewek ngaji. Dulu kalau guru ngaji ibu yang kejam, bapak saya dicari guru tuh yang paling kejam di kampung aku. Ku tahunya masih ingat muka guru tak laka kejam bapak. Wih, dipegangnya saya, kau ngaji kapan ngedatuk tuh kau dak pacak ngaji kau lah setan nian dina ya. Mak saya ngiring dari belakang ibu bawa apa? Bawa punyung pak. Istilahnya ada makanan keberkahan. Nasi di apa dengan telur dengan sambal tuh nah dibawa banyak-banyak. Nah ini aku serahkan anakku kok guru, namu anakku kok Inaya. Kapan dia nakal pukul tu dulu yang dititip. Alah bang dalam hati saya lu apa-apa lebih titip-titip pembunuhan kok. Kata guru ngaji, mak, kalau anak kamu kau nakal masih sudah dipukul masih tidak berubah, mana caranya? Patah kaki ya sebelah kanan. Cacam jika kau pukul ngaji aku nak pembunuhan lu. Masih tidak berubah, kaki sebelah kiri. Masih tidak berubah bunuh kau bayar. Aku tadi bunuh punya anak kau nakal setan. Dalam hatiku 2 bulan ngaji ke datuk aku mati. Aku dah tahu nian, perangai saya dah tahu dewe. Apa yang terjadi ibu? Begitu saya pernah ngapal 1 ayat saya tidak bisa ngapal, dipukul guru ngaji 3 rotan pak, tergekat di paha aku. Kan guru ngaji dulu kalau mukul bukan cak ini, tas dulu nah mutar, mati. Dia ngayun, dia nyawa gula sebutus, talapar, langsung metu api. Kapan dia tengok ke biru galau balik. Oh sama lagi bu nah balik. Nabrak pintu melapor dengan bapak. Kalau bapak kasihan dengan saya. Laplak ke pintu. Ha, apa hal ini ya? Datuk tu lah pak. Aku tu sebenarnya malam kau bukan dah hafal, pak. Aku lupa. Hai kata bapak aku dah lupa dah hafal sama baik-baik dah apa? Kalau aku dah hafal dah pernah hafal. Kau lupa, ngapa lupa? Ngapa kau lupa? Baca lupa. Lah datuk kau pula pak. Sambil manggil kecak-kecaknya. So guru tu kapan ngapal? Ini ya. Cek. Lu mah apu hilang kalau hafalanmu. Duduk. Duduk. Rotan lah di atas kepala. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya kafirun. La a'budu ma ta'budu. Wala antum ma'abud. Wala antum ma'abud. Sambil ngingat hafalan sambil nengok muka guru kalau saya duduk. Lupa hafalan kok. Dah ingat lagi senak melabu lakum dinukum di mana? La nama betul antum ma'abud. Wala nama betul wala antum ma'abud. Caklah 3-4 ulang lah sadar saya tu. Kau salah, kau mati. So guru dah pulang ingat dah. Dia apa bela mau mutar ke kakekku getak lebut, ketam letung kebat lebut. Cala taur, lakum lah. Yo tu lakum. Ulang lagi sampai 3 kali. Balik ke rumah lapor ke bapak. Kalau kata bapak, siapa yang mukul kau berbiru macam itu? Siko. Kira hati saya tu kesiko tu nak megang tangan saya ngantar ke rumah guru ngaji tu. Saya tu melihat bapak sebelah guru ngaji kena mukul anak kesayangannya. Rupa salah taksir saya kok. Begitu terpegang tangan saya rupa bapak saya 2 pula rotan di atas lemari. Aku tengok rotan guru dengan rotan bapakku sama gedang. Jangan-jangan rotan bapakku di situ. Mungkin diambilnya panjang tetak 2 satu rumah guru ngaji itu rumah dia. Begitu terpegang rotan tu berapa kali kau nak dipukul guru ngaji 3 kali bapak. Kau nak bapak nambah lagi. Tas 3 kali ibu. Di kanan dari guru, di kiri dari bapak. Sejak malam tu kuda lapor-lapor lagi. Matilah begitu. Begitu sampai ke rumah 2-3 hari dipukul guru ngaji di belakang. Babu. Apa halinanya? Aman mbak kata hale. Sampai di kamar lah nak mati ya nak kau drop ha. Kalau aku melapor mati lagi, biar aku nanggung dia dewe. Jadi dah anak dulu, jadi bapak.
Nah sekarang ini guru tidak berani lagi, maka pendidikan kita mundur jauh. Entah apa sebab pengaruh Yahudi di situ. Kenapa Bapak? Guru tidak boleh lagi mukul. Memang tidak perlulah mukul seharusnya. Tapi ketika guru memukul dalam hal mendidik, sekedar nyewer telingonya, ngantarkan dia sekedar dapat nyewer rambut di atas kupingnya itu sakit sambil nangis, dilapor dengan wong tua, alasan ngantor polisi apa Pak? Ham him hum. Nah itulah masuk kantor polisi guru. Apabila guru sudah satu jadi contoh masuk kantor polisi, berarti guru-guru lain jadi apa Ibu? Jadi takut, tak mau lagi nih di anak-anak orang. Akhirnya apa? Hanya sekedar bertransferkan ilmu baik, ngajar baik, tapi pesan pendidikannya tidak diperhatikan. Disinilah mundurnya pendidikan di negeri kita. Na'udzubillahi min. Ini Bapak yang harus perlu kita galakkan ini. Metode-metode orang tua kita dulu perlu kita cari, kita gali lagi dan kita praktekkan. Agar kenapa? Anak-anak kita bisa berprestasi ke depan. Maka Bapak Ibu, saya dari awal katakan, berbahagialah bagi Bapak Ibu yang nitipkan anaknya di pondok pesantren. Karena kita kok di pondok ini Bapak bukan sekedar otaknya diisi dengan ilmu, tapi hatinya dibimbing dengan iman, tubuhnya dilatih dengan ibadah. Jadi kecerdasannya diurus, imannya diurus, emosinya dilatih. Ketika hal tiga ini Bapak Ibu sekalian dilatih dengan baik, maka inilah satu kesatuan yang bisa melahirkan generasi-generasi terbaik. Dan yang tak kalah penting bahagia kita Ibu, nitip anak di pesantren, nitip anak di sekolah agama ini apa? Yang pacak nolong kita nanti mati. Kalau kata Pak Isa tadi, kalau harta banyak titipkan di pesantren dengan anak yatim. Agar kenapa? Harta yang kita miliki itu pacak nolong kita. Tapi apa? Anak juga bisa Bapak. Jadi anak kita itu jangan hanya batas dunia, tapi miliki anak kita itu seluruhnya, dunia sampai akhirat. Ibu, Bapak Ibu mesti berbangga dengan pondok pesantren ini. Punya ketua yayasan yang dermawan, yang sudah menyiapkan hartanya sampai 4 hektar ini diwakafkan. Ya Allah subhanallah. Mudah-mudahan yang diniatkan wakaf itu, mudah-mudahan Allah akan melapangkan kuburan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bangga dengan Ustadz pimpinan kita ini, Pak Ahmad Rafiqi. Beliau orang Jambi seberang Ibu, istrinya orang Padang, saya tanya lagi. Tapi beliau dengan ikhlas mengabdikan diri dan hartanya serta keluarganya di sini. Artinya kita banyak ucapkan terima kasih kepada beliau atas dedikasi, semangat beliau, perjuangan beliau untuk didik anak-anak kita. Mudah-mudahan semua kebaikan beliau dinilai Allah sebagai amal jariah, dinilai Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan pondok ini saya doakan semakin hari semakin tahun akan semakin maju. Dan mudah-mudahan akan selalu ada perhatian, baik itu bagi masyarakat sekitar, lebih-lebih pemerintah daerah Kabupaten Tebo atau Provinsi Jambi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Kami ucapkan selamat atas semua apa yang sudah dilakukan acara hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara hadirin, bagi yang sudah punya Facebook, anak-anak atau anak-anak muda yang punya Facebook, bapak-bapak, mungkin bapak ibu melihat ada semacam trendy hari ini di Kabupaten Musirawas Utara, Pak Isa. Saya mohon doa ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir. Jadi bapak ibu sekalian, saya pun nak nyalon wakil bupati Musirawas. Kira-kira setuju tak kamu di sini? Nah, kalau pacak kamu ngundang saya udah ada lagi Ustadz Inayatullah wakil bupati Musirawas Utara. Oh, alam kekeren. Aku nama langsung saya pilih. Nah, jangan sampai tak nyalon lagi tahun lagi ini deh. Artinya apa Bapak? Kalau di pemerintahan ada kiai masuk, anggota DPR banyak kiai. Kalau ada perubahan nih, setidaknya daerah. Oleh karena itu mohon doa supaya perjuangan saya ini lancar. Perjuangan kami ini mulus dan mudah-mudahan kami dititipkan Allah amanah bersama Bapak Haji Depi Suartoni untuk memimpin Kabupaten Musirawas Utara 5 tahun yang akan datang. Mohon izin Bu ya, mohon doa. Aja dengan tuh saya nanya, kalau lah jadi pacak tak dunia lagi? Oh, tak lancar, dah apa-apa. Masih bisa Bapak. Karena ini dunia saya tidak bisa saya tinggalkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.